Oke, hai teman-teman, nama saya Rahmat Taufik dari kelas 444C37 dengan NIM 442112274. Di sini saya ingin menganalisis gaya komunikasi dari seorang Najwa Shihab. Bagi yang belum tahu, Najwa Shihab adalah seorang presenter, jurnalis, artis, feminis, dan aktivis kebangsaan Indonesia. Dia dikenal karena membintangi acaranya sendiri yaitu Mata Najwa. Dia adalah putri kedua dari Quraisy Shihab, Menteri Agama Indonesia pada era Kabinet Pembangunan ke-6, dan keponakan dari politikus Alwi Shihab. Dia juga menikah dengan seorang Ibrahim S. Assegaf pada tahun 1997 dan memiliki satu anak laki-laki. Selanjutnya, di sini ada sebuah biografi dari seorang Najwa Shihab. Bisa dilihat, dan Najwa Shihab lahir di Makassar pada tanggal 16 September 1977 dengan agama Islam, dan orang tua bapaknya bernama Quraisy Shihab dan ibunya bernama Fatmawati Assegaf. Dan Najwa Shihab pernah menikah dengan Ibrahim Syarif Assegaf dan mempunyai seorang anak, Izzat Assegaf Namia, yang sudah almarhum. Pekerjaan Najwa Shihab di sini presenter berita. Dari tahun 2001 sampai sekarang. Di slide selanjutnya di sini ada pendidikan dari seorang Najwa Shihab yang adalah alumni dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia angkatan tahun 1996 dan SMA. Dia terpilih mengikuti program American Field Service yang di Indonesia dilaksanakan oleh Yayasan Bina Antar Budaya selama 1 tahun di Amerika Serikat. Di slide selanjutnya di sini ada karir seorang Najwa Shihab. Yang pertama, awalnya merintis karir sebagai wartawan magang di RCTI. Yang kedua, pada tahun 2000 dia memilih bergabung dengan Metro TV karena lebih mendukung minatnya terhadap jurnalis. Dari menjadi reporter di Metro TV, dia kemudian diangkat menjadi anchor dalam sejumlah program berita prime time seperti Metro Hari Ini dan Suara Anda. Sebelum memiliki program gelar bicara sendiri yang dinamakan Mata Najwa pada tahun 2009, pada bulan Agustus 2017 di episode Catatan Tanpa Titik, dia resmi mengundurkan diri dari Metro TV. Dan selanjutnya pada tanggal 10 Januari 2018, Najwa Shihab melalui Mata Najwa tampil kembali di Trans 7. Dan pada tahun 2018 juga Najwa Shihab mendirikan Narasi, perusahaan berita dan media
omni-channel yang pembuat dan mengelola beberapa jenis konten. Selanjutnya, analisis saya dari gaya komunikasi Najwa Shihab. Menurut psikolog Clarence Newton, ada 5 gaya dasar dalam berkomunikasi, yaitu tegas, patuh, agresif, pasif-agresif, dan manipulatif. Najwa sendiri kerap kali menggunakan gaya bicara yang tajam dan terkesan menginterogasi dalam berkomunikasi, sehingga tidak sedikit bintang tamu yang diundang di acaranya mendapatkan pertanyaan maupun kritik tegas yang terkadang membuat mereka kelimpungan untuk meresponnya. Dan juga dalam tayangan video Mata Najwa yang diunggah oleh Narasi TV pada 22 Juni lalu terkait investigasi jejak batubara di pencemaran udara Jakarta, kita dapat melihat betapa kritisnya Najwa dalam melontarkan pertanyaan-pertanyaan kepada lawan bicaranya. Ia bahkan tidak segan-segan untuk menyatakan argumen atau pendapatnya. Meskipun terkesan agresif, Najwa selalu berpendapat berdasarkan cerita atau fakta yang sesungguhnya terjadi di lapangan. Selain itu juga Najwa turut memberikan sindiran kepada pemerintah terkait kinerjanya yang lemah dalam menangani kasus ini. Di slide selanjutnya, saya ingin menjelaskan tentang gaya kebahasaan dari seorang Najwa Shihab. Dari segi aspek kebahasaan, bahasa yang digunakan Najwa pada saat mewawancarai narasumber sangatlah menarik. Najwa menggunakan gaya bahasa retoris dan bahasa kiasan. Gaya bahasa retoris yang digunakan Najwa adalah gaya bahasa hiperbola, sedangkan gaya bahasa kiasan yang digunakan Najwa yaitu gaya bahasa ironi, metafora, dan personifikasi. Selain itu juga Najwa memiliki gaya bahasa yang khas seperti penggunaan kata kerap, persisnya, tampaknya, dan seolah-olah. Selain itu juga penggunaan rima dalam tuturan kata yang digunakannya juga menjadi ciri khas Najwa dalam membawakan berita. Kemampuan Najwa dalam berkomunikasi telah diakui oleh seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini terbukti dengan terpilihnya Najwa sebagai tokoh perempuan yang paling inspiratif dan dikagumi di Indonesia pada 2020 lalu berdasarkan hasil survei dari YouGov. Dan ia bahkan berhasil mengalahkan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti yang berada di urutan kedua dan Menteri Keuangan Sri Mulyani di urutan ketiga. Sosok Najwa Shihab yang aktif dan berani dalam mengutarakan segala pendapatnya patut untuk kita jadikan teladan. Dan itu saja yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih.